Di manakah Tuhan? Oleh David Cho. Bagi orang Timur, mereka memerlukan tempat dan alamat para dewa-dewanya untuk pemujaan, itulah sebabnya mereka memerlukan wujud dewanya, patung, dan lain-lain untuk dipuja. Jika tidak ada wujudnya, mereka kebingungan menyembah Tuhan yang mana. Itulah yang merupakan rintangan yang terbesar saat saya menjadi Kristen. Orang-orang Kristen berdoa Bapa kami yang ada di sorga, di manakah sorga itu? Karena bumi ini bundar, bagi orang yang ada di atas permukaan bumi, sorga itu ada di atasnya, tetapi bagi yang ada di benua sebelah bawah bumi, maka sorga itu ada di sebelah bawah tentunya. Bingung saya, perjalananku mencari Tuhan. 1. Dalam hayalanku saya menemui Adam dan bertanya kepadanya, Bapak Adam, saya yakin sebagai nenek moyang kami, Anda tahu alamat Tuhan. Beritahukanlah kepadaku di manakah Tuhan itu sebenarnya. Adam menjawab, Tuhan itu tinggal di Taman Firdaus, jika kamu pergi ke sana kamu akan menemui dia. Tapi waktu itu Anda diusir dari Taman Firdaus bukan? Di manakah Taman Firdaus itu? Adam menjawab, saya tidak tahu lagi sesudah itu. 2. Saya sungguh kecewa, maka saya pergi kepada Abraham. Bapak Abraham Anda adalah bapak segala orang beriman. Anda sering bertemu Tuhan, tolong ceritakan alamat Tuhan yang di sorga itu. Abraham menjawab, setiap saya ingin bertemu Tuhan, saya selalu buat mezbah dan mempersembahkan kurban. Kadangkala Tuhan datang kadangkala tidak, jadi saya gak tahu alamat Tuhan itu. 3. Jadi saya tinggalkan Abraham dan pergi menemui Musa. Pak Musa, bisa beritahu saya di manakah Tuhan berada? Musa menjawab, Tuhan ada di tabernakel di tengah padang belantara itu. Siang hari Tuhan ada di tiang awan, dan pada malam hari dia ada di tiang api. Pergilah ke sana, itulah alamat Tuhan. Akan tetapi, bantah saya, bukankah saat orang Israel masuk Kanaan, tabernakel itu sudah gak ada lagi? Saya pun tidak tahu lagi, jawab Musa. 4. Lagi-lagi hati saya kecewa. Lalu saya pergi ke Raja Salomo. Paduka Raja, Anda telah membangun rumah Tuhan dari batu pualam, tentu Anda bisa memberitahukan di manakah Tuhan berada. Salomo menjawab, Tuhan selalu ada di Ka'bah yang aku bangun, namun kini Ka'bah itu telah dihancurkan bangsa Babilonia 600 sebelum Masehi. Kini aku pun gak tahu di mana Tuhan. 5. Lalu saya bertemu Yohanes Pembaptis dan bertanya, Bapak Yohanes, Anda tahu di manakah Tuhan? Tentu saja, jawab Yohanes, pandanglah kepada anak domba Allah yang menyelamatkan dosa seisi dunia. Dialah tempat Tuhan kita berada. 6. Kemudian saya meneruskan perjalanan saya menemui domba Allah dan menemui Yesus. Tentu saja di dalam Yesus itu saya bertemu Tuhan itu. Melalui dia, Tuhan berbicara dan menunjukkan pelbagai mujizat kepadaku. Di mana ada Yesus di sanalah Tuhan berada. Saya merasa senang sekali, karena saya merasa betul-betul telah menemukan Tuhan. Namun masalah besar timbul, Yesus mati dan dikuburkan, bangkit ke sorga. Lalu di manakah Tuhan itu? Oh, Tuhan Yesus, di manakah Engkau kini? Saya tidak bisa menjelaskan kepada orang lain di mana Engkau berada. 7. Kemudian datanglah jawaban dari Yesus, aku telah mati dan bangkit ke sorga. Aku telah mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai setiap orang yang percaya kepadaku. Maka sadarilah bahwa aku berada di dalam Bapa-Ku, dan Bapa di dalam aku. Aku berada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Kini aku baru sadar bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus ada di dalam diri saya. Saya membaca 2 Korintus bahwa Tuhan memeteraikan kita dan mengirimkan Roh Kudus-Nya langsung ke dalam hati kita. Ternyata alamat Tuhan itu adalah alamat saya juga. Saya telah menemukan alamat Tuhan yang ternyata adalah alamat saya juga. Tuhan bersemayam di dalam diriku. Kemana saya pergi Tuhan pun ikut bersama saya. Saya dan Anda sekalian yakin dan percayalah bahwa Tuhan Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus ada bersama-sama kita semua. Bila Anda ada di rumah, maka Tuhan pun ada di dalam rumah Anda. Bila Anda ada di tempat kerja, maka Tuhan pun ada di tempat kerja Anda. Allah ada di dalam Anda dan sumber kehidupannya ada di dalam Anda. Seluruh keberadaannya ada di dalam diri Anda. Kemampuannya, kuasanya, wewenangnya, mujizatnya ada di dalam diri Anda. Oleh sebab itu Anda bisa berbicara dan berdoa setiap saat kepada Tuhan. Anda bisa berseru keras-keras, maka Tuhan pasti mendengar. Anda bisa bicara perlahan atau berbisik, Tuhan pun mendengar Anda.
Anda bisa berbicara di dalam hati, Tuhan pun mendengar Anda. Kemanapun Anda pergi, Tuhan menyertai Anda. Tuhan tidak akan bekerja tanpa melalui jalan pikiran Anda, tanpa iman dan pengharapan Anda. Andalah satu-satunya saluran bagi Tuhan. Tuhan tidak akan berbuat apa-apa tanpa Anda bertindak. Anda bisa saja berkata, "Oh, Tuhan, bekerjalah secara ajaib di alam semesta ini dan bereskanlah semua masalah kami." Tuhan akan menjawab, "Tidak, aku berada di dalam dirimu. Aku tidak pernah akan menunjukkan kuasa dan mujizatku melalui hal lain kecuali melalui dirimu." Andalah salurannya. Andalah penanggung jawabnya. Bila Anda tidak mengembangkan cara Anda yang penuh iman dalam bekerja sama dengan Tuhan, maka Tuhan pun sangat terbatas kemampuannya, sebab Tuhan hanya bisa bergerak sejauh Anda memperkenankannya. Tuhan hanya bisa bekerja sejauh mana Anda berpikir dan bertindak. Bertindaklah dengan iman, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan, jadilah berkat kemanapun Anda pergi. Aku menyertaimu hingga akhir zaman. God bless you all.